Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan admin channel Hamzan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini admin akan berikan informasi tentang SKB. Nah, di mana SKB ini apakah akan dilaksanakan atau tidak? Oke, seperti apa informasinya? Simak saja video ini sampai selesai. Oke. Jangan lupa like, komen, pakai, tenang, ayo selamat foto. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita akan melihat, kita langsung saja ya, kita lihat di sini di kompas.com. Di sini di posting tanggal 2 bulan 5 2020 dengan judul tes SKB CPNS kemungkinan tetap dilaksanakan meski ada virus corona. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, di sini Jakarta kompas.com. Saya akan bacakan teman-teman. Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi CPNS formasi tahun 2019 akan ditiadakan. Nah, seperti halnya dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD, SKB akan menjadi rangkaian seleksi yang hasilnya akan turut menentukan kelulusan peserta dalam seleksi CPNS. Oke, jadi di sini pelaksanaan SKB yang pada rencananya semula akan digelar mulai 25 Maret 2020 diputuskan ditunda sampai hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, jadi teman-teman di sini belum ditentukan sampai kapan akan diputuskan waktunya. Oke, kita lanjut, kita geser dulu ke bawah sedikit teman-teman. Oke, penundaan pelaksanaan SKB telah disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional (Vanselnas) melalui surat Menteri Van RB nomor B-318/M-SM-01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal penundaan jadwal SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita di sini kita lihat, saya akan bacakan sampai akhir. Pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Menteri Van RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 dan Surat Kepala BKN nomor K26/30/V spasi 205/4/99 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Oke, teman, kita lanjut. Ini keputusan penundaan ini dilatar belakangi oleh situasi wabah virus corona atau COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi perlu pula kami sampaikan, komposisi penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS 2019, maksudnya CPNS formasi 2019, tetap akan mengacu ketentuan yang tertuang pada
Peraturan Menteri Van RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Tulis Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam keterangan resminya Sabtu maksudnya buka kurung 2 garis miring 4 garis miring 2020. Oke teman-teman, kita lanjut. Sejumlah hal yang diatur dalam regulasi tersebut diantaranya pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Penjelasan ini sekaligus merupakan bantahan atas sejumlah informasi tak berdasar yang menyebutkan bahwa kelulusan pada seleksi CPNS formasi tahun 2019 hanya melihat SKD. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membacanya. Nah, saat ini BKN sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan SKB jika akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, BKN juga sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan jika akan digelar dalam situasi pandemi virus ini. Oke, di bawahnya teman-teman, di sini ada tentang SKB. Oke, kita lihat jelas ini tentang SKB-nya. Sebagai informasi, berdasarkan Permen Van RB nomor 24 garis miring 2019 mengenai passing grade, nilai subtes SKD yang dapat dinyatakan lolos passing grade adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK 65, tes inteligensi umum atau TIU 80, dan tes karakteristik pribadi atau TKP 126. Nah, lanjut. Tes SKB dianggap paling menentukan jika diukur dari persentase nilainya. Ini karena banyak kementerian atau lembaga pusat dan daerah yang menetapkan tes SKB berkontribusi sebesar 60% dari total penilaian. Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Sisanya disumbang oleh tes SKD. Peraturan Kemen Van RB nomor 36 tahun 2018 menyebutkan tes SKB meliputi antara lain Computer Assisted Test atau CAT, tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesempatan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara. Oke teman-teman, tinggal sedikit di sini. Jumlah tes selama pelaksanaan SKB ini berbeda-beda setiap instansi pemerintah. Sejumlah instansi hanya mensyaratkan SKB dilakukan hanya lewat chat. Sementara banyak pula instansi yang mensyaratkan pelamar CPNS melakukan sejumlah tahapan seleksi dari psikotes hingga wawancara. Setiap formasi akan dihadapkan dengan jenis ujian berbeda. Umumnya pelamar akan dihadapkan dengan ujian chat dengan soal-soal seputar bidang yang dilamar. Oke, tinggal dikit teman-teman. Daftar rangkaian tes SKB yang harus dijalani pelamar CPNS ini bisa dilihat pada dokumen pedoman resmi setiap instansi pemerintah yang membuka lowongan formasi. Oke, jika tahapannya berbentuk ujian lewat chat atau chat, materi soal tes SKB yang diujikan sangat terkait dengan bidang formasi serta instansi yang dilamar calon abdi negara. Pelamar bisa fokus pada kisi-kisi soal chat di SKB
sesuai dengan posisi yang dilamarnya. Informasi dalam CPNS terbagi menjadi dua, yakni jabatan fungsional atau JF dan jabatan pelaksana atau JV. Oke teman-teman, itulah sedikit informasi tentang pelaksanaan SKB ini. Jadi tes SKB ini kemungkinan akan tetap dilaksanakan teman-teman, walaupun sekarang ada virus corona. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah lulus tes atau sedang menunggu tes SKB. Jadi teman-teman ditunggu, harap bersabar karena kita masih dalam masa lockdown, jadi harap bersabar teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton Hamizan. Oke.